siang. Pada hari ini saya dan teman-teman saya dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum ingin melakukan observasi, khususnya mewawancarai kepada panitera di Pengadilan Agama Magelang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Bapak ada dulu. Iya, saya Muhammad Irfan SH, PLH Panitera Pengadilan Agama Magelang. Saya Yuda Sebentamunan, NIM belakang 716. Saya Kalau Farika NIM belakang 719. Saya Stangga dengan NIM belakang 718. Saya Gita sebagai NIM Rosadi dengan NIM belakang 717. Saya Panaura Maharani dengan NIM belakang 720. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan ya Pak, mengenai hal-hal umum mungkin ya. Nah, pertanyaan pertama di sini saya ingin bertanya mengenai di pengadilan ini punya kewenangan apa sih Pak? Kewenangan apa yang akan dianggap dari Pengadilan Agama Magelang ini? Sekiranya. Untuk pertanyaan pertama, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara di bidang 1 perkawinan, 2 wakaf, 3 wasiat, 4 zakat, infak, sedekah, hibah, kemudian ekonomi syariah. Apakah di setiap pengadilan itu sama pengadilan agama itu ataukah ada perbedaan setiap pengadilan agama di satu wilayah ke wilayah yang lain Pak? Ya, pada dasarnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, kewenangan pengadilan agama di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia itu sama, memeriksa perkara yang sama. Hanya saja berbeda wilayah yurisdiksinya. Kalau Pengadilan Agama Magelang, maka ia hanya memeriksa penduduk atau orang-orang yang beragama Islam di wilayah Kota Magelang. Kalau di Pengadilan Agama Semarang berarti orang-orang yang berdomisili di wilayah kota atau kabupaten Semarang. Berarti bisa dikatakan dan disimpulkan bahwa setiap pengadilan agama kewenangannya sama sesuai dengan yang diatur dengan undang-undang. Yang membedakan adalah yurisdiksi mengenai tempatnya dan wilayahnya. Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa lanjut dengan teman saya. Selanjutnya tuh ada apa aja sih di dalam struktur organisasi pengadilan agama di Magelang ini? Apakah di setiap pengadilan itu strukturnya sama atau berbeda tempat? Ya berbeda struktur. Setiap struktur organisasi di pengadilan, 4 pengadilan di Indonesia di bawah Mahkamah Agung itu sama. Yang membedakan adalah kelasnya. Jadi struktur kelas di pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu ada kelas 1A, kalau yang umum itu ada kelas 1A khusus, kemudian kelas 1B dan terakhir kelas 2. Kalau pengadilan agama, karena kita lagi observasi di pengadilan agama ya, itu hanya ada 3 kelas 1A, kelas 1B dan kelas 2. Struktur organisasinya sama. Paling tinggi jabatan itu adalah ketua, kemudian ketua memiliki seorang wakil ketua, kemudian ada namanya hakim sebagai pejabat negara dan pejabat fungsional. Kemudian di bawah wakil itu terbagi di dalam 2, yaitu ada kepaniteraan dan kesekretariatan. Kepaniteraan dikepalai oleh seorang panitera, kemudian kesekretariatan dikepalai oleh seorang sekretaris. Dari panitera ini turun lagi ada panitera muda hukum, ada panitera muda gugatan, ada panitera muda permohonan. Kemudian di sekretariatan ada kepala subbagian umum dan keuangan, kemudian kasubag teknologi informasi dan pelaporan, dan kasubag kepegawaian. Kemudian tenaga fungsional lainnya adalah ada panitera pengganti dan jurusita pengganti. Setelah itu menurun ke staf atau
sekarang itu namanya ada arsiparis, ada apa ya, analis perkara pengadilan dan lain sebagainya atau PPNPN. Lengkap ya Pak. Ya, jadi tentang bagian lengkapnya ada di Perma nomor 7 tahun 2015. Nanti dicari saja. Iya, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kemudian saya ingin bertanya Bapak, untuk tugas dan fungsi pokok hakim dan panitera itu apa aja ya Pak? Tugas pokok hakim dan panitera. Iya. Mungkin bisa jelasin. Jadi tugas pokok hakim dan panitera ini merupakan bentuk penjabaran dari perkara yang ditangani tadi di Pengadilan Agama Magelang. Kata kuncinya adalah menerima, memeriksa dan memutus. Jadi nanti panitera akan menerima perkara yang diajukan oleh para pihak, kemudian nanti majelis hakim akan memeriksa perkara tersebut dan memutusnya. Nah, misalnya para pihak memiliki keluhan tentang asal usul anak, itu diajukan di Pengadilan Agama Magelang misalnya. Itu nanti prosedur pendaftaran pertamanya melalui kepaniteraan. Setelah ditentukan majelis hakimnya, baru hakim nanti memeriksa dan mengadili perkara tersebut di persidangan. Kemudian nantinya jika putus dikabul, maka nanti salinan putusannya yang digunakan oleh para pihak yang berperkara nanti diperoleh dari kepaniteraan. Gitu. Ada gambaran? Ada gambaran atau tidak? Kurang lebih bisa dipahami Pak. Selanjutnya, Untuk perkara di Pengadilan Agama Magelang sendiri itu apa saja ya Pak yang sering masuk itu? ya dari kewenangan tadi ya, kita itu memeriksa dan memutus tentang perkawinan, kemudian ada waskaf, wasiat dan turunannya. Itu yang paling banyak memang di perkawinan. Perkawinan ini dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu banyak, ada gugatan perceraian, ada permohonan perceraian, ada asal usul, ada dispensasi, ada juga pembatalan perkawinan. Nanti lengkapnya dibaca ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, yang paling dominan diajukan oleh para pihak dan berperkara di Pengadilan Agama Magelang adalah perceraian yang paling banyak. Walaupun ada 1-2 tentang gugatan waris ataupun tentang ekonomi syariah, tapi yang dominan adalah tentang perceraian. Pak, dalam 1 tahun itu ada berapa banyak kasus yang masuk di Pengadilan Agama Magelang? Kasus rata-ratanya karena Pengadilan Agama Magelang itu jurisdiksinya kecil, hanya 3 kecamatan di Kota Magelang, itu hanya sekitar 300 sampai 400 perkara per tahun. Mungkin cukup sekian dari kami Pak. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk Presiden Bapak untuk menjawab setiap pertanyaan kami. Makasih banyak untuk pertanyaannya yang sudah banyak membantu dan memberikan inspirasi baru untuk kami. Mungkin maaf kata, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.